Kode dan kodar itu apa? Oh, kode dan kodar. Kode dan kodar itu kalau kodonya itu kepastian. Nah, kalau kodarnya itu ketentuan pin. Keduanya itu diciptakan oleh Allah untuk seluruh makhluknya. Kalau kodo menurut bahasa itu kepastian, ketetapan, dan penciptaan pin. Nah, tapi kalau menurut istilah, kodo itu ketentuan atau ketetapan Allah yang sedang maupun yang akan terjadi di masa depan, Bin. Nah, kalau kodoan itu apa ya? Aku lupa deh. Nih ya, tapi aku ada temen yang dia kayak tahu deh. Coba telepon kali ya. Halo lah, Ya bos, kenapa bos? lu tahu nggak sih pengertian kodan itu apa? Oh iya tahu, emang kenapa? Dia tolong dong lah jelasin. Oh, kalau menurut bahasa itu koder itu berarti peraturan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah sendiri, koder adalah perwujudan ketetapan kode terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya sesuai dengan irot. Irot itu kayak kehendaknya atau kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Qadar itu juga bisa disebut sebagai takdir Allah yang berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik yang telah, sedang maupun yang akan terjadi. Oh, gitu ya lah. Ya udah, makasih ya lah. Jadi gitu, Pin. Sih, gue mau kultum nih, tapi gue nggak tahu materinya apa. Tolong beliin. Oh, gue punya materi, tapi gue apalnya cuma hadisnya doang. Ini hadisnya, Nay. Ajabala umril mu'minin inna amrahu kullahu khairu wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Yang artinya sungguh menakjubkan perkaraannya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya, dan hal yang demikian tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mukmin, yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Itu riwayat Muslim. Oh gitu ya sih. Gue mau nambahin. Apaan tuh? Ta'lil Al-Mursalat ayat 22-23. Nih, suratnya, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Qadaril ma'lum, faqadarna fa ni'mal qadirun. Yang artinya, sampai waktu yang ditentukan, lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baiknya menentukan. Itu dia. Oh gitu ya. Makasih ya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang kode dan kodar dari kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2 tentang pembagian takdir. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan apa itu takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya, dan suatu hal yang tidak dapat diubah oleh setiap makhluknya. Selanjutnya ada pengertian takdir mualak. Silakan Mira. Nah, di sini ada takdir mualak. Takdir yang masih dapat diusahakan oleh takdir mualak sifatnya fleksibel. Nah, fleksibel belum baku alias masih dapat diusahakan sehingga manusia dapat merubah takdir nasibnya. Nah, selanjutnya contoh-contoh takdir. Nah, itu tadi pengertian dari takdir mubrom dan takdir mualak. Selanjutnya yaitu contoh-contohnya dari takdir mubrom dan takdir mualak. Yang pertama dari takdir mubrom yang meliputi hal-hal yang sudah pasti terjadi seperti waktu kelahiran dan kematian, serta jumlah rezeki yang akan diterima oleh manusia, kesehatan, dan kecerdasan.
Oke, tadi adalah contoh dari takdir mubrom. Berarti sekarang saya akan menjelaskan contoh dari takdir mualak. Nah, takdir mualak ini yang kerap terjadi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Adalah kayak kehilangan orang yang kita cintai, kesehatan, kekayaan, dan kecerdasan. Nah, berikut adalah penjelasan yang sudah kami berikan. Sekiranya ada yang bertanya, dipersilakan. Aku mau nanya, selain contoh dari takdir mualak, ada contoh apa lagi aja sih kak? Nah, pertanyaan yang bagus. Sekarang aku akan memberikan contoh lain dari takdir mualak. Ada banyak sih sebenarnya, tapi aku akan berikan 2 contoh. Contohnya seperti takdir hidup atau nasib hidup, ataupun orang yang sakit bisa menjadi sembuh. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Setelah kita mengetahui macam-macam takdir dan contohnya, kita akan menjelaskan cara menyikapi takdir yang dijelaskan oleh Noya. Hai Pink. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin apa sih ikhtiar itu. Ikhtiar itu dimana seseorang melakukan hal dengan bersungguh-sungguh. Misalnya dengan belajar dengan giat agar mendapatkan nilai yang bagus sama tidak putus asa kalau menghadapi kesulitan. Dan gue sekarang akan menjelaskan apa itu doa dan usaha. Mengenai antara takdir dan usaha, serta doa bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa dirubah kehendaknya, dan doa. Sebab usaha tanpa doa termasuk menyembuhkan diri, dan seakan-akan kita tidak membutuhkan Allah lagi. Padahal Allah itu selalu ada buat kita. Nah, takdir yang ingin dicapai dengan ikhtiar dan doa juga harus disikapi oleh tawakal. Tawakal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu tawakila, ya tawakalu, tawakulan, yang artinya berserah diri atau mewakilkan. Secara istilah, tawakal juga berarti sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan dan hasilnya nanti yang akan diberikan olehnya. Nah, tawakal sendiri biasanya dilakukan setelah kita berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Pak, apa sih hikmah dari beriman kepada qada dan qadar? Nah, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua melatih untuk mendidik diri untuk bersyukur. Ada lagi nggak? Nah, nanti seterusnya dijelaskan oleh Jamal. Ketiga adalah menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 4. Menumbuhkan sifat optimis dan kerja keras. Dan 5 adalah memotivasi manusia untuk lebih kreatif mengungkapkan sunatullah.